Wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Rektor ITS Profesor Dr. Insinyur Muhammad Azhari, yang kami hormati Ketua Takmir Masjid Manarul Ilmi Profesor Dr. Muhammad Mashuri MT, yang kami hormati Ning Uswa Syauqi selaku pembicara pada materi kali ini, yang kami hormati pula Mas Husni selaku Ketua JMMI dan Mas Ahza selaku Ketua Pelaksana RDK 44 ITS, serta sahabat-sahabat yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita semua dapat berkumpul dalam acara kajian kemuslimahan Miracle of Muslimah pada sore hari ini. Shalawat dan salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW. Sebelumnya, perkenalkan, saya Aida sebagai moderator pada kajian kemuslimahan sore ini. Sebelum kita mulai materi pada sore hari ini, alangkah baiknya kita memulai dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelum lanjut, saya ingin menyapa sahabat-sahabat yang telah hadir pada kajian sore hari ini. Bagaimana nih puasanya pada sore hari ini? Aman kan ya? Mendekati Idul Fitri, udah pada beli baju hari raya belum ya? Belum ya, soalnya belum pada pulang kampung nih. Nah, menghitung Ramadan tinggal sebentar lagi nih. Kira-kira amalan apa aja sih yang udah kita lakukan selama hari-hari kemarin? Apakah kita sudah istiqomah? Apakah kita udah outstanding dalam menjalankan amalan-amalan itu? Nah, pembahasan ini sangat cocok nih dengan tema kita pada kajian sore hari ini, yaitu andai ini Ramadan terakhirku. Baik, untuk materi kali ini yaitu materi andai ini Ramadan terakhirku yang akan disampaikan oleh pemateri kita yang luar biasa, yakni Ning Uswa Syauqi. Ning Uswa Syauqi atau kerap disapa sebagai Ning Uswa, lahir di Surabaya, tepatnya di Desa Sidoresmo. Beliau merupakan lulusan S1 di IAIN Sunan Ampel Surabaya Fakultas Syariah dan menyelesaikan S2 di Universitas Sunan Giri Prodi Magister PAI. Beliau merupakan Direktur Penerbitan Buku Aplos Publishing, menjadi penulis dan editor lepas, juga aktif dalam kegiatan literasi di komunitas perempuan membaca dan merupakan Kepala Madrasah Al-Quran PP Al-Azhar Mojokerto. Baik, kepada pemateri. Sebelum kita menunggu pemateri, mungkin saya akan menjelaskan sedikit tentang tema kita hari ini. Berbicara tentang andai ini Ramadan terakhirku, kita tahu bahwa umur tidak ada yang tahu. Di mana, bagaimana, kapan kita akan tutup usia, hanya Allah yang tahu. Nah, kita berandai jika ini adalah Ramadan terakhir kita, apa aja sih amalan yang sudah kita amalkan? Apakah kita sudah outstanding? Apakah kita sudah istiqomah dalam menjalankan amalan-amalan, terutama di 10 hari terakhir bulan Ramadan ini? Untuk Ning Uswa. Assalamualaikum Ning. Apa kabarnya nih Ning hari ini? Waalaikumsalam, alhamdulillah sehat Niki. Ya, alhamdulillah. Niki, mengingat Ramadan sudah sebentar lagi nih Ning ya. Bagaimana sih cara kita buat istiqomah, buat
outstanding dalam melakukan amal-amalan, terutama di 10 hari terakhir Ramadan ini nih. Nggih. Mungkin saya bisa jawab nih. Terima kasih. Apa dulu teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, ini sudah menjelang 10 hari akhir Ramadan. Jadi agak berkurang ya masjidnya. Ini pindah semua mungkin ya. Saatnya bukan beribadah di masjid, tapi berzakat mall. Adik-adik apa kabar semuanya? Sehat nggih? Kok lemes? Adik-adik apa kabar? Sehat nggih? Nggih, alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Adik-adik dari kampus ITS yang sangat-sangat saya cintai ya, dan semoga mencintai saya agar cinta saya tidak bertepuk sebelah tangan. Hari ini kita membahas tentang andai ini Ramadan terakhirku nggih. Mbak Aida nggih moderatornya namanya. Ini temanya agak ngeri ya. Saya bikin materi, mempersiapkan materi itu kok kayak agak berambang gitu. Ya Allah, andai ini Ramadan terakhirku, langsung kebayang engko ndang iki memang Ramadan terakhirku gitu ya. Jadi memang Ramadan ini antara 29 sampai 30 hari. Dan itu ada 3 fase. Fase yang pertama adalah 10 hari pertama Ramadan, lanjut 10 hari kedua Ramadan, dan yang terakhir atau yang ketiga adalah 10 hari terakhir dari Ramadan. Dan kita memasuki yang 10 hari terakhir Ramadan ini. Pada 10 hari pertama Ramadan ini adalah hujan rahmat dan juga kasih sayang Allah. Ini kalau kita suka dengan masuknya Ramadan saja, itu sudah ada voucher dari Tuhan berupa terbebaskan dari api neraka. Man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'alan niran. Barang siapa yang cuma suka, nggak tahu nanti puasa apa enggak gitu kan, yang penting suka dengan kedatangan Ramadan ini, akan ada jaminan akan dibebaskan dari siksa neraka. Kemudian ada fase kedua Ramadan, Mbak Aida. Fase kedua Ramadan ini adalah di mana maghfirah atau ampunan Allah ini turun dengan deras. Malaikat juga turun mendoakan kita semuanya agar dosa-dosa kita ini diampuni oleh Allah. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan penuh keimanan, apa iman itu? Dengan penuh keyakinan, maka akan diampuni segala dosa-dosanya yang telah lalu. Maka ketika kita sudah menyelesaikan Ramadan, kita setelah berpuasa kamilan secara sempurna di bulan Ramadan, maka kita seakan-akan terlahir seperti bayi kembali. Nah, ini jaminannya. Lah, kemudian kita ini masuk ke 10 hari terakhir Ramadan. Kapan? Ya mulai kemarin-kemarin ini. Kita sudah masuk ke 10 hari Ramadan, makanya ini sudah sepi ya Mbak Aida. Tapi tetap semangat ya. Tetap semangat sambil menunggu buka. Nah, kalau 10 hari terakhir Ramadan ini adalah fase itkum minanar, yakni dibebaskan dari siksa api neraka. Kalau yang pertama tadi dibebaskan dari neraka, fase yang ketiga dibebaskan dari siksa api neraka. Kita nggak pernah tahu ya bedanya. Masuk neraka itu ngapain aja, sama dengan kalau masuk neraka kemudian ditambah disiksa. Mungkin kalau masuk saja terasa panas dengan melihat-lihat. Itu kalau fase pertama, kalau dibebaskan dari neraka. Kemudian fase yang ketiga itu tadi, dibebaskan dari siksa api neraka. Kalau saya sendiri, saya pribadi menganalogkan bahwa puasa 10 hari terakhir Ramadan itu ibaratnya kalau kita membangun rumah, ya, kita membangun rumah mulai dari menata batanya, kemudian mensekat-sekat kamarnya, naik kuda-kudanya, ini sudah hampir 70%. Ini sebagaimana puasa kita selama
20 hari, 70% sudah jadi semuanya. Tinggal yang 30%. Nah, yang 30% ini loh adalah esensi dari puasa itu sendiri. Bagus tidaknya bangunan itu kan dilihat dari endingnya. Tinggal 30%. 30% itu kalau kita membangun rumah ya bisa dikatakan tinggal mengecatnya, ngelepo, apa ngelepo bahasa Indonesianya? Ngelepo, wis pokoknya gitu ya, ini Surabaya ya, paham ya. Ngelepo, kemudian mengecat, kemudian memasang jendela, memasang pintu, kemudian mix dan match cat warnanya yang apa saja biar kelihatan cantik, biar kelihatan minimalis, kemudian desain interiornya bagaimana. Ini ditentukan di 30% itu ketika kita membangun rumah. Kalau hasil endingnya yang 30% ini bagus, berarti rumah itu akan bagus. Tidak akan sia-sia bangunan yang 70% itu. Lah sama dengan ketika kita berpuasa ini yang menentukan itu apa? Yang menentukan adalah 10 hari terakhir ketika Ramadan itu tadi. Dan 10 hari terakhir Ramadan ini adalah satu-satunya bulan dan hari yang sangat-sangat dicintai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kitab Fathul Mu'in, sebagaimana yang ditanyakan oleh Mbak moderator Mbak Aida ini tadi, apa sih amalan-amalan yang harus kita lakukan ketika 10 hari menjelang Ramadan? Dalam kitab Fathul Mu'in dikatakan yang pertama ini adalah ihya layali Ramadan. Jadi menghidupkan malam-malam ketika bulan Ramadan. Apa saja itu? Banyak. Salah satu contohnya adalah bersedekah. Bersedekah itu untuk siapa? Wa atidal qurba haqqahu wal miskin wa ibnas sabil ila akhirih. Justru yang pertama kali untuk kita berikan sedekah ini adalah keluarga yang dekat. Kalau misalkan di dalam keluarga, sedekah yang paling utama bagi suami, sedekah yang utama adalah untuk istri. Bagi orang tua, sedekah yang paling utama adalah untuk anak. Kemudian setelah itu baru kerabat-kerabat yang lain yang kekurangan seperti bule, ya. Kemudian kalau misalkan sudah menikah, punya orang tua, orang tuanya dikasih sedekah begitu. Itu termasuk amalan-amalannya. Selain bersedekah, ada juga kita bisa mengisi malam-malam pada bulan Ramadan ini dengan membaca Al-Qur'an, tadarus, murojaah, kemudian mengikuti kajian-kajian keilmuan, mengikuti halaqah. Kalau zaman sekarang itu kan kita bisa memanfaatkan internet, bisa memanfaatkan teknologi. Sekarang kan banyak ya dari kalangan pesantren, kiai dan bunyai, nawaningnya dan juga gus-gusnya ini kan membuka pengajian kitab kuning. Nah, ini juga termasuk menghidupkan malam-malam dalam bulan Ramadan meskipun melalui online begitu. Kemudian amalan-amalan yang dilakukan Nabi ketika 10 terakhir bulan Ramadan ini apa saja? Salah satunya adalah sholat malam. Apa saja? Bebas, bisa sholat tarawih, sholat witir, sholat Lailatul Qadar, kemudian sholat tasbih. Ada ya sholat Lailatul Qadar? Ada yang sudah tahu bagaimana kaifiah sholat Lailatul Qadar? Sholat Lailatul Qadar itu cuma 2 rakaat. Rakaat yang pertama Al-Fatihah, kemudian Al-Ikhlas 7 kali. Rakaat yang kedua sama, Al-Fatihah, Al-Ikhlas 7 kali. Setelah itu salam, kemudian membaca istighfar selama 70 kali. Lah ini termasuk sholat-sholat yang bisa diamalkan pada 10 terakhir bulan Ramadan. Kemudian selain itu, amalan-amalan yang lain adalah menjauh dari tempat tidur. Nah, ini maksudnya bagaimana? Ini susah ini ya, menjauh dari tempat tidur ya, sedangkan kita kan kaum rebahan ini, kaum milenial dan juga suka rebahan, dan juga kaum Gen Z kalau sekarang ini yang suka rebahan. Nah, ini ada penjelasannya dalam kitab Fathul Mu'in juga dikatakan bahwa maksudnya menjauhi kamar tidur ini Rasulullah adalah mengikat izarnya. Izar itu sarung. Jadi Rasulullah itu selama 10 hari terakhir bulan Ramadan ini menjauhi kamar istri-istrinya, maksudnya mengikat sarungnya adalah tidak berhubungan seksual dengan istri-istri beliau karena beliau ingin fokus untuk beribadah pada malam bulan Ramadan. Nah, selain itu amalan yang lainnya adalah ketika menjelang Isya ini kita disunahkan untuk mandi
dan memakai wangi-wangian. Nah, ini diniatkan untuk hormat ya, hormat terhadap 10 malam Ramadan. Karena apa? Karena 10 malam terakhir Ramadan itu malaikat turun semua dan malaikat suka sama yang wangi-wangi. Perempuan juga boleh loh pakai wangi-wangi, enggak haram kok. Tetap boleh pakai wangi-wangi. Kemudian selain itu, amalan yang benar-benar dianjurkan oleh Rasulullah yakni beriktikaf. Nah, beriktikaf di dalam masjid. Iktikaf itu apa? Berdiam diri di dalam masjid. Dan ini hukumnya adalah sunnah ketika hari lain. Tapi ketika bulan Ramadan, apalagi memasuki 10 terakhir bulan Ramadan, ini menjadi sunnah yang muakkadah. Sunnah yang benar-benar sangat-sangat dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah yang beriktikaf ini hanya laki-laki? Tidak, perempuan boleh beriktikaf di dalam masjid. Kalau misalkan kita banyak mendengar tentang sebuah hadis yang mengatakan bahwa loh, bukannya perempuan ini sholatnya yang lebih baik itu di rumah. Bukankah perempuan itu lebih baik dirumahkan saja? Tidak boleh sholat di dalam masjid. Apalagi ada seorang ulama yang mengatakan bahwa hukum perempuan pergi ke masjid ini tergantung dengan tingkat ke-good lookingan perempuan gitu. Jadi semakin cantik perempuan itu semakin tidak diperkenankan untuk sholat di dalam masjid. Jadi kalau misalkan ada perempuan terus dia cantik, ini dia makruh sholat di masjid. Kalau ada perempuan yang cantik plus imut, plus nyenengin, plus ngangenin, bikin susah orang aja gitu ya, buatan gue. Ada wanita yang cantik, kemudian dia suka berdandan, maka dia menjadi hukumnya haram sholat di masjid. Nah, ini adalah perkataan salah satu ulama dalam sebuah kitab. Tapi kita perlu menghargai, mungkin itu ijtihad mereka. Karena ijtihad satu itu tidak bisa dianulir oleh ijtihad yang lainnya. Tetapi kita bisa flashback kepada sejarah. Pada zaman dahulu ada yang namanya Fatimah binti Qais. Beliau adalah sahabat Nabi yang rajin sekali pergi ke masjid. Bahkan ketika ada pengumuman tentang kajian, pengumuman ada halaqah, pengumuman tentang adanya kajian tentang keilmuan keagamaan, dia menjadi orang yang pertama kali datang di masjid. Barisan yang pertama, rajin sekali dia. Seperti adik-adik di ITS ini yang perempuan ya banyak sekali. Yang laki-laki ini separuh. Lah itu. Kemudian selain Fatimah binti Qais ada juga yang namanya Ummu Salamah. Ummu Salamah ini adalah perempuan pada zaman Nabi dan beliau termasuk Ummul Mukminin atau istri Nabi. Beliau ini adalah kalau disebutkan nama perempuan ini sangat bergetar jiwanya karena beliau adalah perempuan istri Nabi yang senantiasa mempertanyakan tentang kemanusiaan perempuan. Ini ada kisah unik tentang Ummu Salamah. Jadi saat itu Ummu Salamah mendengar pengumuman di masjid, "Ya ayuhan nas," begitu. "Wahai manusia, berkumpullah kamu sekarang di masjid." Begitu. Kemudian Ummu Salamah berlari sampai di masjid, kemudian ditanya sama sahabat laki-laki pada zaman Nabi, "Ya Ummul Mukminin, wahai Ummul Mukminin Ummu Salamah, mengapa kok panjenengan loh datang ke masjid? Kan ini untuk laki-laki." Kemudian Ummu Salamah menjawab seperti ini, "Loh, tadi kan panggilannya ya ayuhan nas, wahai manusia. Aku kan juga manusia. Kamu pikir perempuan bukan manusia?" Gitu, karena yang berkata seperti itu Ummul Mukminin, maka sahabat, "Oh nggih, ampun, nggih, monggo bunyai." Jadi seperti itu jawabannya. Jadi Ummul Mukminin Ummu Salamah ini sangat-sangat memperhatikan terhadap kemanusiaan perempuan. Bahkan beliau ini sering protes loh Mbak Ida kepada Rasulullah. "Ya Rasulullah, kenapa sih perempuan itu nggak pernah sih disebut di dalam Al-Quran? Kenapa kok laki-laki semuanya?" Sampai protesnya Ummu Salamah ini didengar sampai langit. Akhirnya turun surah Ali Imran, turun surah An-Nisa, turun surah Al-Ahzab yang menceritakan tentang perempuan, termasuk perempuan mendapat waris akhirnya, yang dulunya perempuan ini hanya diwariskan pada zaman dahulu. Kemudian turun
tentang hijrahnya perempuan, kemudian penyebutan perempuan di samping penyebutan laki-laki. Makanya ada min dzakarin au unsa. Jadi tidak ada dzakar saja, tapi ada min unsa. Ada perempuan yang disebutkan di dalam Al-Qur'an. Nah, ini Ummu Salamah. Ummu Salamah adalah orang yang rajin dalam sholat di masjid. Selain Ummu Salamah ada Aisyah. Aisyah ini istri Nabi juga yang juga sering mengikuti sholat jamaah di masjid. Beliau bahkan mengikuti i'tikaf di masjid beserta para sahabat perempuan. Lah, ini yang menjadi dalil bahwa perempuan ini boleh sholat di masjid, tidak hanya laki-laki. Dan itu tidak tergantung dengan ke-good lookingan, tidak tergantung dengan kamu cantik, kamu enggak cantik. Karena cantik itu bukan relatif ya kalau menurut saya. Cantik itu perspektif. Kalau relatif, kita masih melihat perempuan itu sebagai objek. Tapi kalau perspektif itu kan penilaian dari subjek sendiri. Jadi kecantikan itu hanya subjektif. Oke. Setelah itu ada banyak sekali perempuan-perempuan yang melakukan amalan-amalan selama bulan Ramadan termasuk iktikaf. Jadi boleh laki-laki atau perempuan mengamalkan iktikaf. Mungkin itu yang bisa kulo catat dari amalan-amalan dari bulan Ramadan. Semoga memahamkan ya. Terus Nining, kan biasanya itu kalau kita mau amalan-amalan itu pasti ada tantangannya nih. Iya, nah bagaimana cara kita buat istiqomah nih agar amalan-amalan itu tetap kita jalankan terutama di akhir-akhir bulan Ramadan ini? Iya. Tantangannya luar biasa sekali ya. Ramadan itu ujiannya luar biasa, tantangannya luar biasa, peluangnya juga sangat besar sekali. Jadi puasa itu seperti Allah itu kasih diskon, kasih voucher besar-besaran gitu loh. Diskon besar-besaran buat hamba, termasuk tadi yang 10 hari pertama itu tadi rahmat, 10 hari kedua itu ada maghfirah, 10 hari ketiga itqum minan nar. Itu kan diskonnya banyak sekali. Lah, tantangannya itu pasti banyak sekali. Tantangan yang pertama itu tadi yang saya sebutkan, semakin ke sini semakin ke sana, yakni berkurangnya jamaah yang ada di masjid. Mungkin ada faktor lain ya, tetapi kalau kita lihat di tempat-tempat publik seperti mall, kemudian pasar, tempat-tempat hiburan, itu justru ramai di 10 akhir bulan Ramadan. Lah ini kan yang sangat mengenaskan sekali, miris gitu ya kita sebagai umat Islam sendiri. Kemudian ada juga tantangannya yang terpenting pada 10 hari terakhir Ramadan itu apa? Yakni kita hunting Lailatul Qadar. Dalam sabda Nabi, taharrau Lailatul Qadari fi ashri syahri Ramadan. Carilah, huntinglah 10 hari Ramadan ini, carilah salah satu darinya yang mana itu adalah Lailatul Qadar. Kita sudah di-spill sama Kanjeng Nabi ya Mbak Aida bahwa Lailatul Qadar itu adalah bulan hari-hari yang ganjil gitu. Jadi mulai 21, 23, 25, 27 sampai 29 ini adalah hari-hari yang mana itu berpotensi sekali untuk kedatangan Lailatul Qadar. Lah ini kita sudah di-spill juga nih sama Imam Al-Ghazali. Kita kan nggak pernah tahu ya Lailatul Qadar itu jatuhnya tanggal berapa yang ganjil ini. Tapi Imam Al-Ghazali ini unik di dalam kitab Ihya Ulumuddin ini, beliau men-spill, jadi kasih kode, kasih clue bahwa kalau misalkan awal puasa itu jatuh pada hari Ahad atau hari Rabu, maka Lailatul Qadarnya adalah jatuh pada malam 29. Nah ini boleh dicatat nih. Kalau misalkan awal puasa ini hadir atau dimulai pada hari Selasa atau Jumat, ini berarti Ramadannya adalah malam 21. Nah kalau misalkan hari awal puasanya ini adalah Sabtu, maka malam Ramadannya adalah malam 23. Kalau diawali di hari Kamis, ini jatuhnya Lailatul Qadar menurut Imam Al-Ghazali adalah malam 25. Kita kemarin jatuh pada hari apa? Kamis ya. Berarti malam 25 Lailatul Qadarnya. Semoga ya tanggal 25 kita khusyuk ya di masjid ya, kita iktikaf ya. Kita sudah di-spill sama Imam Al-Ghazali, dan menurut para ulama
ini tidak pernah meleset Imam Al-Ghazali. Tetapi ada ulama yang mengatakan bahwa sebenarnya Lailatul Qadar itu tidak harus pada malam-malam ganjil di 10 terakhir Ramadan. Lailatul Qadar itu didapatkan bagi seorang hamba yang dari awal hingga akhir ini iman wahtisaban. Jadi dia benar-benar serius berpuasa, benar-benar ingin dalam memperbaiki diri selama berpuasa Ramadan, dan dia puasanya kamilan, insya Allah dia mendapatkan Lailatul Qadar, tidak pilih di pilihan yang ganjil yang mana. Jadi begitu. Untuk bisa istiqomah ya, untuk bisa istiqomah dalam mempertahankan kayak katanya Mbak Ita tadi, kita kan udah melaksanakan amalan-amalan itu, tapi kadang terdistraksi dengan jadwal-jadwal kuliah misalnya yang luar biasa. Kita udah mau deres, misalkan satu hari udah jelas one day one juice gitu kan ya. Nanti setelah selesai Lebaran itu sudah khatam 130 juz gitu kan. Tetapi kan ketika tadi belum dosennya yang aduh tugas ini, tugas itu, yang kemudian jamnya berpindah-pindah, apalagi puasa males banget masih disuruh kuliah gitu kan ya. Lah, ini sebenarnya adalah kita bisa mensiasati hal ini. Karena al-istiqomatu khairu min alfil karamah. Istiqomah itu tidak harus satu hari harus 1 juz. Yang penting niat dulu ya. Yang penting niat dulu, nggak apa-apa. Tetapi itu tadi, ketika kita sudah punya azam yang kuat di dalam diri untuk bisa mengkhatamkan Al-Quran, maka itu akan terpacu sendiri. Dan itu akan dibantu oleh Allah, insya Allah, kalau kita sudah pasti loh. Dan itu tergantung pada prioritas kita kok sebenarnya. Mana prioritas kita? Apakah prioritas kita ini di kuliah dulu atau prioritas ini di Ramadan dulu? Insya Allah kalau kita memprioritaskan akhirat, itu dunianya juga ikut kok. Dan nggak usah memaksa. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Yang pasti, yang harus itu bukan khatam. Yang harus itu adalah istiqomah. Istiqomah itu memang berat. Yang ringan itu istirahat gitu ya. Jadi kalau misalkan sehari nggak harus 1 juz, misalkan habis subuh membaca 1 halaman saja, ya 1 hari sudah dapat itu setengah juz, gitu kan? 1 hari 1 halaman, satu habis subuh 1 halaman, habis duhur 1 halaman, nggak berat kok. Itu tadi prioritas, mana yang menjadi prioritas kamu? Apakah kemalasanmu? Ataukah itu azammu untuk bisa memperbaiki diri ketika bulan Ramadan dengan memperbanyak pahala dan amalan? Begitu Mbak Aida. Wah, ini banyak banget ya amalannya di akhir-akhir bulan Ramadan ini. Terutama tadi ada spill-spillan soal Lailatul Qadar tuh. Iya. Terus untuk pertanyaan yang selanjutnya itu gimana sih buat kita memaksimalkan outstanding di hari-hari terakhir? Amalan-amalan kira-kira mungkin list-list gitu atau dikasih spill gitu. Oke, kita memang harus yang terdepan ya, kayak jargon sepeda motor. Yang terdepan, outstanding di bulan Ramadan. Bagaimana caranya? Dalam sabda Nabi dikatakan bahwa kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Setiap umatku itu pasti masuk surga kecuali yang tidak mau. Nah, ketika di bulan Ramadan ini manusia normalnya itu pasti memiliki rasa bersalah kepada dirinya dan juga kepada Tuhannya, kepada orang sekitarnya dan juga kepada orang tuanya mungkin. Kemudian itu tadi, manusia normal punya rasa bersalah. Nah, pada bulan Ramadan ini usahakan untuk tidak 3. 1, tidak mengatakan akan atau ataswif. Aku nanti aja wes, aku akan berbuat Ramadan tahun depan. Aku akan melakukan amalan yang lebih baik tahun depannya lagi. Enggak sekarang wes, sekarang masih santai-santai dulu lah. Ini jangan sampai, gitu. Ini outstanding dalam bulan Ramadan, jangan sampai ada kata kapan. Karena itu tadi kita kembali kepada tema kita. Karena seandainya ini Ramadan terakhir kita, apalah arti akan? Kita tidak akan pernah ada waktu ketika kita akan atau menunda-nunda. Kemudian yang kedua, jangan ada kata-kata atau perasaan meremehkan dosa-dosa kecil kita. Aku kan nggak bunuh orang, aku kan nggak korupsi, aku kan nggak mencuri, yang itu dosa besar. Aku cuma berbohong sedikit, aku cuma bilang ke orang tuaku UKT-nya segini padahal hasilnya segini. Ini cuma dosa yang kecil-kecil lah. Jangan sampai ada perasaan seperti itu ya.
Orang kalau punya perasaan dosaku cuma kecil, itu ibarat kaca yang kemudian ada debu, nggak kerasa kan ya, tidak pernah dibersihkan, sampai debunya menumpuk, sampai kacanya nggak kelihatan, sampai dia tidak berfungsi. Itu nanti hati kita menjadi gelap. Kemudian yang ketiga, jangan sampai punya perasaan dalam tanda kutip ya, mengkerdilkan sifat maufirah Allah Subhanahu wa taala. Meskipun Allah itu sangat besar dan kita sangat kecil dan dosa kita itu mungkin kecil di mata Allah, sangat sedikit sekali, tetapi jangan sampai kita mengkerdilkan itu tadi. Mensabotase sifatnya Tuhan itu tadi ya, yang mengatakan pasti itu nanti akan dimaafkan oleh Allah. Allah itu Maha Pemaaf kok. Karena ketika kita memiliki perasaan seperti itu iblis mentalbis kita, merayu-rayu kita ya, mental bisul iblis namanya. Itu iblis akan membisikkan kepada kita, udah nggak apa-apa kamu tunda-tunda sholat, nggak usah sholat dulu, kan lagi nongkrong sama temen, Allah Maha Pemaaf kok, besok kamu tobat itu pasti dimaafkan. Lah itu, jadi kita harus hati-hati dengan 3 itu tadi ya, jangan sampai mengatakan nanti atau menunda-nunda, kemudian jangan sampai kita meremehkan dosa-dosa kita, dan jangan sampai kita mengatakan itu tadi, pasti dimaafin kok sama Allah, begitu ya. Terima kasih banyak Nining atas materinya. Baik, kepada sahabat-sahabat, untuk yang ingin bertanya dapat mengangkat tangannya dan dapat menyebutkan asal departemen atau instansi dan namanya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Neng. Perkenalkan, nama saya Binti Suryani dari Teknik Sipil Angkatan 2022. Mohon izin bertanya, ini kan bulan Ramadan ya, Neng. Biasanya itu kan banyak banget kayak kebiasaan-kebiasaan seperti budaya udah yang rutin biasanya dilakukan sebagian banyak orang di bulan Ramadan, yaitu bukber. Seringkali saya tuh diajak banyak gitu wacana-wacana bukber, acara-acara bukber dari teman-teman, entah dari teman-teman angkatan, kuliah, teman-teman lama, ataupun teman-teman dari komunitas lain, yang karena saya juga banyak relasi dari komunitas-komunitas lain gitu, banyak sekali wacana bukber. Nah sebenarnya kan kalau bukber itu bisa juga diniatkan untuk kita mempererat silaturahmi kita kepada saudara-saudara kita. Namun terkadang itu juga bisa mendatangkan mudorot gitu buat kita. Soalnya kayak kita mungkin menunda waktu sholat maghrib karena terlalu asik, atau mungkin nanti kita ngobrol-ngobrolnya itu sampai melewati masa sholat raweh, padahal kita udah nyusun plan untuk sholat tepat waktu, kurikulum kita Ramadan itu udah nggak boleh ninggalin sholat malam, tapi ketika kita adain bukber, ikut bukber, kita jadi lalai gitu, Neng. Nah ini menurut Neng, ini mana yang harus kita utamakan, antara keutamaan untuk mempererat silaturahmi sama saudara atau menjalankan kurikulum Ramadan kita gitu, Neng? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Terima kasih, ini mohon izin langsung dijawab atau bagaimana? Oke. Terima kasih Mbak. Siapa tadi namanya? Panggilannya Sinten? Yani. Yani? Iya, Yani. Oke, terima kasih Mbak Yani pertanyaannya. Bukber ini kan memang adat kita ya. Adat kita ini sudah dari zaman dulu sekali. Ada kaidah fikih al-muhafadzatu 'alal qadimi sholih gitu. Wal akhdhu bil jadidil aslah. Kita harus memelihara tradisi-tradisi yang telah lalu. Karena bukber ini kan bukan maksiat kan ya. Bukber ini tepat seperti yang dikatakan Mbak Yani tadi, mempererat silaturahim. Dengan silaturahim maka akan menebarkan kasih sayang. Dengan silaturahim akan memperpanjang usia. Dengan silaturahim akan memperbanyak rizki, begitu ya. Dan juga berkah ziyadatul khair. Tetapi yang perlu diingat itu tadi, ada prioritas yang perlu kita letakkan di atas kepentingan-kepentingan kita. Bukber itu penting sekali untuk menjalin silaturahim, dan jangan ditolak kalau misalkan waktunya longgar. Jangan alasan, oh nanti aku nggak bisa sholat maghrib atau sholat maghribku tertunda-tunda.
Kenapa? Kan bisa setelah bukber kita ajakin mereka. Mungkin kita sungkan ya, kayak soalim sendiri nih ngajakin sholat, ini soalim ngajakin sholat, ini kayak mu'alaf aja sholatnya buru-buruan gitu kan. Kadang kan orang-orang begitu. Tapi tidak apa-apa, biar kita dapat dua-duanya, biar dapat berkahnya. Pertama berkah silaturahim melalui bukber, kemudian yang kedua berkah dari kita memprioritaskan ibadah. Dan ketiga, kita berkah dari berdakwah. Kalau bisa Mbak Yani yang ngajak, "Here," tapi dengan yang santai ya, jangan yang, "Here wis mbayang kabeh ta, ancene arek-arek iki wis sesat kabeh kon sing sembayang," gitu. Jangan begitu, yang santai ya, kecuali kalau memang dengan teman dekat ya. Saya biasanya dengan teman dekat saya begitu. Arek-arek wis PKI kabeh ta, kok kan sing sembayang wis sembayang rek. Kula begitu kalau dengan teman yang masih kecil, teman sejak masa kecil. Kalau panjenengan gitu, iki wis sembayang ta durung? Ayo rek sembayang sik rek ngono. Sing lanang lah, misalnya dengan cowok-cowok yo, "Ayo sing lanang ayo ngimami, ayo sholat, ayo sembayang, sembayang dhisik, nanti lanjut ngobrolnya, nanti lanjut nyemilnya." Setelah itu, setelah sholat, kemudian makan lagi, nyemil lagi, kemudian jangan lupa untuk sholat tarawih. Jadi tidak apa-apa bukber, itu mempererat silaturahim, jangan ditolak ya, itu namanya menolak rezeki. Bukber itu, ajakan bukber itu adalah ajakan untuk makan bersama. Di dalam makan bersama ini ada keberkahan lah begitu. Keberkahannya banyak sekali. Tapi sekarang saya juga heran kok, banyak sekali orang yang menolak bukber, alasannya itu tadi, nanti sholatnya molor. Loh itu kan berarti dia memprioritaskan sungkan kepada manusia. Sungkan manusia atau sungkan sama Tuhan. Tinggal pilihan kan, itu prioritas. Begitu Mbak Aida. Semoga bisa menjawab nggih. Untuk sahabat, apa ada tanggapan dari jawaban Ning Uswa? Oh, sudah. Karena sudah berani bertanya, ada oleh-oleh dari Wardah. Tepuk tangan dulu dong sama Wardah. Iya, terima kasih ya Wardah. Mbak Wardahnya udah pulang belum ya? Terima kasih telah mensponsori acara hari ini gitu nggih. Untuk selanjutnya apa? Oh ya, baik, untuk sahabati bisa bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda dari Matematika Angkatan 2022. Saya mau tanya, kan di bulan Ramadan ini bilangnya kan setan-setan itu kan dibelenggu ya sama Allah Subhanahu wa taala. Terus kalau semisal kalau misalkan biasanya kita berbuat buruk itu bisikan dari setan gitu. Terus gimana sih kalau semuanya kita berbuat buruknya itu di bulan Ramadan? Itu apa emang sifat kita yang memang harus diubah, atau pernyataan yang kayak setan dibelenggu itu salah? Seperti itu. Mohon dijelaskan, terima kasih. Iya, terima kasih pertanyaannya Mbak Nanda. Ini pertanyaan yang bagus sekali ya, karena kita lazim di dalam hadis dijelaskan bahwa ketika bulan Ramadan ini adalah setan-setan ini dibelenggu lah. Dibelenggu ini ada yang menafsirkan dua. Yang pertama memang benar-benar dibelenggu. Yang kedua ini hanya makna konotasi. Karena ini adalah bulan Ramadan, bulan suci, maka seseorang umumnya, normalnya ini akan sungkan kalau melakukan keburukan. Itu di luar dari bisikan setan. Tapi kan kadang setannya lebih pinter ya. Lah, yang mengatakan bahwa ini benar-benar dibelenggu, kita ingat ada sebuah dalil dalam Al-Quran bahwa siapa sih yang dinamakan setan ini? Minal jinnati wan nas. Jadi manusia itu meskipun dia jasadnya disebut bashar ya, bashar ini kan makhluk yang tampak gitu. Bashar ini adalah manusia, ada bashar, ada anas di dalam Al-Quran ini perbedaannya. Kita termasuk yang bashar. Bashar adalah makhluk yang tampak, makhluk yang kasar. Beda dengan jin, setan, iblis, ini kan makhluk yang halus. Nah, manusia ini juga punya pembawaan bahwa manusia itu juga bisa menjadi malaikat, juga bisa menjadi setan. Jadi mengapa sih kok di dalam Ramadan ini kok masih banyak yang berbuat dosa, masih banyak yang berzina, masih banyak yang mencuri, ada yang membunuh juga, ada yang melakukan kekerasan seksual dan lain sebagainya. Karena manusia itu tadi membawa karakter-karakter
kesyatanan yang ada di dalam dirinya sendiri, begitu. Kalau misalkan ada manusia yang baik, maka manusia ini adalah membawa sifat-sifat malaikat, begitu. Kalau kita di film kartun itu kan ya, kita dulu waktu kecil suka nonton kartun itu kan ada kalau kita lagi memikirkan sesuatu gitu kan ada gambarnya setan, ada gambarnya malaikat gitu kan ya. Jadi setan yang digambarkan itu merah gini, ada tanduknya begini, kemudian yang satunya itu malaikat ada bundaran begini sama ada sayapnya. Ini kan disuruh memilih ke kanan atau ke kiri, ke kanan atau ke kiri, begitu. Jadi memang setan-setan itu dibelenggu. Kalau misalkan kita memakai tafsiran yang benar-benar dibelenggu tadi, lah berarti bagaimana kalau manusia masih melakukan hal itu tadi? Ya karena itu pembawaan dirinya yang kalau orang Jawa bilang anca nih setan nih gitu kan. Makanya orang Jawa kan gitu, kalau sudah gemes banget sama kelakuan seseorang itu, ya Allah, iki kok sebenarnya manusia ini memiliki karakter malaikat dan juga memiliki karakter iblis, begitu. Mana yang lebih dominan? Makanya di dalam Al-Qur'an di dalam kitab Maqasidus Shaum itu puasa itu salah satunya adalah kasrus syahwat. Jadi menghilangkan hawa syahwat, bukan hawa nafsu ya, menghilangkan syahwat-syahwat, menghilangkan kejahatan. Berbeda. Nafsu dan syahwat itu maknanya berbeda. Ada yang menekan hawa nafsu, ada yang menamakan syahwat. Apa sih bedanya hawa nafsu dengan syahwat? Kalau saya menganalogkan itu seperti ini. Kita haus, kemudian kita minum air putih, sudah selesai seteguk dua teguk, sudah tidak merasakan dahaga lagi. Ini berarti kita sudah melampiaskan nafsu kita. Nafsu dahaga tadi sudah dilampiaskan dengan meminum 1-2 teguk air minum. Tetapi ketika yang dinamakan syahwat, jadi nafsu itu tadi ya, nafsu itu adalah sifat naluriah, sifat alamiah yang pasti dimiliki oleh manusia. Oh, kepingin beli baju, kepingin beli jilbab yang itu, oh suka warna pink, ini adalah hawa nafsu. Dan itu alamiah, naluriah yang dialami oleh manusia. Yang di luar kenormalan, ini namanya syahwat. Contohnya kembali lagi, kalau misalkan tadi kalau kita haus ya, kalau tadi minum air seteguk 2 teguk, kita sudah cukup puas, ini berarti kita sudah melampiaskan nafsu kita. Tetapi aku nggak cukup dengan air putih, aku pinginnya itu yang mocha jelly, terus ada toppingnya, ada topping puding, ada whipped cream, kemudian ada mintnya, kemudian ada irisan cherry-nya, kemudian ada oreonya, tabur-taburan coklatnya. Aku maunya itu, aku nggak cukup aku dengan air putih. Itu namanya syahwat, begitu. Orang kepingin menikah, ini adalah hawa nafsu. Orang berselingkuh, ini adalah syahwat. Orang memiliki satu pasangan, itu naluriah, nafsu. Orang ingin memiliki lebih dari satu, ini namanya syahwat tidak normal, gitu ya. Gitu. Semoga memahamkan gaya Mbak Nanda. Ini kok belarah atau kontindi toh Mbak Ida? Teko kuno-kuno barang gitu. Dari sahabat-sahabati ada yang ingin bertanya lagi? Oh ya, baik Mbak yang di belakang. Ini cewek-cewek terus ya, yang cowok nggak ada yang tanya ini. Oh, ada. Oh, dari tadi nih angkat tangan ini. Oh, setelah ini Mas ya. Aku aja ditawur loh Mas, engko aku ket mau belani wong wedok, engko aku ditawur iki mbek cah lanang-lanang iki. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Naila Fiorenza dari Departemen PWK. Di sini saya mau bertanya nih, kalau misalnya mayoritas teman kita itu sudah mulai jarang melaksanakan ibadah wajib, tapi giliran kita mau melaksanakan ibadah wajib, kita malah dipandang aneh. Kira-kira kita harus bagaimana ya sebagai teman? Terima kasih. Terima kasih pertanyaannya Mbak Sinta, tadi nggak dengar. Panggilannya Sinten? Nama saya Vio. Tio.
Pio, oh nggih. Pio, oh nggih. Mbak Pio, ini circle itu begitu ya. Circle itu begitu. Kita ingin lebih baik dicie-ciein. Kalau kita nggak normal, oh ini satu circle dengan kita. Kalau misalkan panjenengan, kita kembali lagi ya, semua itu adalah urusannya dengan prioritas. Mana yang diprioritaskan, apakah kita memprioritaskan teman, apakah kita memprioritaskan circle, ataukah kita memprioritaskan urusan kita dengan Tuhan, begitu. Tetapi kita tidak mungkin langsung meninggalkan mereka ya, kalau misalkan kita ingin lebih baik untuk menjadi lebih baik, tapi takut dicie-ciein, takut dianggap aneh, begitu kan. Kita bisa mensiasati kok. Dakwahnya Nabi itu dulu awalnya bisiri, sama. Itu zaman Nabi nggak cukup dicie-ciein, itu mau dibunuh. Ya, kita sekarang dicie-ciein aja masa udah mau menyerah gitu kan. Nabi dulu berdakwah sudah berpaling dari agama nenek moyang mereka yang sudah turun menurun di Jazirah Arab itu. Awalnya juga bisiri, mungkin kakaknya juga bisiri. Kita kan tidak 24 jam tinggal dengan circle kita. Meskipun tinggal dengan satu kos, dengan circle kita, pasti kan ada waktu untuk kita sendiri, tidak bersama dengan mereka. Entah itu 1 detik saja misalkan, laksanakan. Kalau panjenengan ingin menjadi lebih baik, misalkan 1 detik, sebutlah kalimat Allah, tapi itu dengan yang serius banget gitu ya. Ya Allah, ingat sama Allah ya. Mau melakukan kesalahan, ya Allah, mau bohongin orang tua, ya Allah. Kita kan jauh ya sama orang tua ya, jauh dengan orang tua, ya Allah. Ini udah penutupan belum sih? Aku kok belum nggih. Iya, karena kita jauh dengan orang tua ya. Kita tunjukkanlah kepada orang tua bahwa kita ini menjadi pribadi yang lebih baik gitu. Apalagi di saat-saat bulan Ramadan ini kita harus kekeh. Kayak tadi yang saya sampaikan, outstanding kita itu apa? Kita hindari 3 hal itu tadi. Sudah enggak kita tetap peduli ya dengan circle. Jangan kalau kita nggak nyaman terus tiba-tiba kita meninggalkan circle, ya tidak begitu juga begitu. Karena kan kita memang kalau misalkan tidak nyaman, orang-orang motivator bilang tinggalkan circlemu, oke. Tapi tidak seperti itu, karena kita menirukan dakwah Nabi. Kita bisiri dulu, sesempatnya waktu kita punya 5 waktu sholat, meskipun mereka tidak ada yang sholat. Kita punya 10 menit, kita ngaji, meskipun 1 halaman, meskipun 1 ayat, lakukan. Yang penting kita lebih baik, begitu ya. Tidak apa-apa. Kemudian kalau misalkan sudah ketahuan nih, kepek nih misalnya, dicie-ciein, ya Allah izin aku lebih baik lah gitu, dibikin enjoy aja, dibikin kayak guyonan gitu loh, jadi mereka nggak sampai tersinggung ya. Kadang kan mereka kemudian merasa ini insecure gitu kan, aduh dia jadi alim nih sekarang nih, kenapa nih dia nih lah gitu kan, aneh nih, jangan-jangan mau mati nih orang gitu kan. Gitu biasanya kan gitu, kalau ada orang yang mau berbuat baik, waduh ini jangan-jangan 40, biasanya kan gitu ya, 40 hari tanda-tanda orang mau meninggal itu tiba-tiba berbuat baik, tiba-tiba statusnya baik-baik banget, yang enggak, yang pelit dulunya terus tiba-tiba ngasih gitu kan, malah aneh nih orang gitu. Jadi nggak apa-apa, pelan-pelan bisiri dulu seperti dakwahnya Nabi. Kita bercontoh kepada dakwahnya Nabi, kemudian belajar, kita tunjukkan, kita harus tegas, kita prioritasnya tadi apa? Tuhan, tapi dengan tidak meninggalkan circle. Ya sepurane rek, ya aku saiki lho dadi rada apik ngene sepurane lho rek gitu. Nek kowe melok aku ya alhamdulillah, nek gak melok ya wis, tapi aku aja dicece lho ya. Harus menghargai lah. Kita juga harus memberitahukan kepada mereka bahwa kita juga punya pilihan kita sendiri gitu ya. Woman support woman itu begitu. Perempuan dukung perempuan. Ada perempuan yang memakai jilbab, oke, kita teman. Ada perempuan yang memilih untuk membuka jilbabnya, oke, kita oke semuanya. Yang penting hubungan itu tetap baik gitu loh. Nggak ada yang namanya sindir-sindiran status, nggak ada yang namanya gontok-gontokan, apalagi sampai caci maki, nggak enakan hati. Itu tadi ya, berproses. Kalau dalam istilahnya di dalam tafsir itu tadarruj. Jadi ada proses menuju target yang kita berangkatnya mau ingin jadi orang yang baik, sampai ke target antaranya kita ya sudahlah, kita perlihatkan sedikit-sedikit sampai kepada target final, kita menunjukkan identitas kita sebagai muslimah yang ingin menjadi lebih baik lagi. Seperti itu Mbak Pio, semoga membantu menjawab. Terima kasih. Baik, mungkin dari sahabat-sahabati dapat 1 pertanyaan lagi mungkin sebelum. Ya Mas, baik Masnya.
Baik, terima kasih atas kesempatannya Pak Moderator. Mohon izin perkenalkan, saya Husain Ahmad Hadawi dari Teknik Geomatika Angkatan 2021. Izin bertanya mengenai malam Lailatul Qadar ya. Tadi kan sempat menyinggung beberapa dari kitab Imam Al-Ghazali. Nah, saya sempat membaca dari hadis itu ada beberapa yang menyatakan tentang tanda-tanda malam Lailatul Qadar. Di antaranya yaitu mengenai malamnya itu terang dan bercahaya, udaranya panas dan tidak dingin, tidak ada mendung dan tidak ada hujan, tidak ada gerak angin dan tidak ada bintang yang dilempar. Paginya matahari terbit dengan terang tapi tidak terlalu mancar. Nah, kondisi ini tuh berlaku di seluruh bumi atau seperti apa? Karena terkadang itu di sini cuaca cerah, tapi di daerah lain itu hujan. Nah, itu apakah dikatakan malam Lailatul Qadar atau bagaimana? Apakah ini termasuk kiasan atau bagaimana, Gi? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Baik nih, monggo dijawab. Oke, terima kasih. Oh, ini sangat berbobot sekali. Yang tadi berbobot juga. Yang segini, wah ini agak berat ini. Jadi memang ada tanda-tanda atau ciri-ciri dari malam Lailatul Qadar seperti yang disebutkan oleh Mas Inten tadi. Mas Husni. Husni Alwi. Husni Alwi. Oh, Mas Husni. Ini ada turunan dari Arab gitu. Husni Alwi. Oh enggak ya? Iya. Saudaranya Hadat Alwi. Enggak ya. Jadi memang ada tanda-tanda. Seperti tidak hanya tanda-tanda cuaca, tanda-tanda waktu juga. Lailatul Qadar itu bentuknya masih sangat umum sekali, tidak ma'rifat, dia masih nakirah, masih umum banget. Jadi bukan seperti tadi saya menunjukkan tanggal-tanggalnya dispil oleh Kanjeng Nabi malam ganjil gitu kan. Ada yang mengatakan Imam Ghazali tadi kalau mulainya Kamis berarti 25, kalau mulainya Minggu berarti tanggal 29 gitu kan. Tetapi Lailatul Qadar itu sebenarnya bukan pada tanggal, bukan pada keganjilan, bukan pada cuaca, tetapi apa? Target final dari Lailatul Qadar. La'allakum tattaqun, sebagaimana dalam surah Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sebenarnya yang dimaksud Lailatul Qadar ini apa? La'allakum tattaqunnya. Dia menjadi lebih baik dari tahun-tahun sebenarnya. Dia ini sudah pasti dapat Lailatul Qadar. Mau cuacanya buruk, mau cuacanya ini terang, mau cuaca hujan, mau salju sekalipun di Indonesia, kalau dia sudah mendapatkan Lailatul Qadar dan ditakdir Allah mendapatkan Lailatul Qadar, dia berarti menjadi lebih baik daripada tahun-tahun yang kemarin. Dan ini mungkin saya sampaikan sedikit ya, mohon maaf moderator minta waktunya sedikit. Kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Puasa itu kita sering mendengar hadis bahwa as-shaumuli wa ana ajzibi. Puasa itu khusus, aku sendiri yang kasih pahalanya, dan pahala antara satu orang dengan orang lain beda. Lailatul Qadar juga begitu. Lailatul Qadar satu dengan Lailatul Qadar yang lain berbeda. Jadi tidak seluruh dunia ini Lailatul Qadarnya malam 21. Tidak. Mungkin Mas Alwi tanggal 21, mungkin Mbak Vio tadi tanggal 22 bahkan genap. Bisa jadi kan? Mungkin pada tanggal 1 Ramadan dia sudah mendapatkan Lailatul Qadar. Tidak ada yang tahu karena itulah rahasia Allah. Dan puasa ini karena khusus itu tadi, puasa itu berbeda dengan perintah-perintah yang lain. Kalau perintah ibadah yang lain itu apa? Seperti kalimat tauhid. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah Maha Esa. Itu perintahnya langsung. Katakanlah, ngaku pangeranmu iku mek siji. Aqimus shalah. Dirikanlah salat. Ati'uz zakah. Tunaikanlah zakat. Ada kalimat perintah. Atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah haji dan umroh karena Allah. Tetapi kalau puasa, itu kenapa sih kok kutiba menggunakan kalimat pasif yang persuasif? Kutiba itu kalau dalam bahasa Arab itu banjuhul, mabni majhul ya. Jadi kalimat pasif, diwajibkan. Kenapa kok bukan uktubus syam? Puasalah. Seperti perintah-perintah yang lain yang menggunakan fi'il amr. Ini karena kayak Tuhan itu sungkan banget mau nyuruh hambanya berlapar-lapar. Ini sayang banget Allah itu sama hamba-hambanya. Kasihan loh hamba-hambaku ini. Kalau di Indonesia kan masih 12 jam ya. Kalau di luar negeri ada yang sampai 14 jam, ada yang sampai 16 jam.
Indonesia cuma segitu. Nah, karena ini Allah itu begitu sungkan sama hambanya kalau menyuruh sholat pakai fi'il amr, sholato. Ini sama kayak ibu-ibu ya, emak-emak ini kalau misalkan memerintahkan anaknya belajar cepetan, belajarlah. Dengan bandingkan dengan kalimat ini, belajarlah dengan kalimat yang ini. Anak-anakku, belajar itu wajib loh nak, sebagaimana diwajibkan seperti ulama-ulama terdahulu itu belajar dulu biar pinter, sekolah dulu biar pinter, kuliah dulu di ITS biar meraih cita-cita, begitu. Beda kan perintah yang pertama dengan perintah yang kedua, beda kan? Lebih enak yang mana? Belajar cepetan cendang pinter, atau dengan perintah yang kedua tadi? Lah ini loh, ini khusus puasa saja, tidak berlaku bagi ibadah yang lain, karena memang puasa itu tadi as-shaumuli wa ana ajzi bi, puasa itu milikku, sampai Allah itu seperti itu. Makanya itu sungkan banget Gusti Allah itu, Masya Allah, begitu ya. Mungkin itu bisa menjawab nggih Mas Alwi. Dari sahabat, apa ada tanggapan? Terima kasih Nining atas materi yang telah disampaikan, banyak banget nih materi-materi, terutama tadi amalan-amalannya banyak banget. Terus cara kita buat tetap istiqomah itu bagaimana, terus untuk kita outstanding di akhir-akhir bulan Ramadan ini bagaimana. Nah, karena sesi tanya jawab sudah selesai, maka berakhirlah kajian kemuslimahan pada sore hari ini. Sebelum kita mengakhiri kajian pada sore hari ini, kepada Ning Uswah kami persilakan untuk menyampaikan closing statement dan dilanjutkan dengan doa. Kepada Ning Uswah dipersilahkan. Ya, karena ini temanya adalah saya mau nangis nih. Ya Allah, seandainya ini adalah Ramadan terakhirku, ya Allah, apabila ini adalah Ramadan terakhirku, atau Ramadan terakhir bagi ayahku, atau Ramadan terakhir bagi ibuku, Ramadan terakhir bagi keluargaku, Ramadan terakhir bagi saudaraku, Panjenengan jadikan Ramadan ini adalah berkah yang bisa membawa kami semua ke dalam jannah-Mu, mendapatkan rahmat-Mu, mendapatkan maghfirah-Mu, dan juga terbebaskan dari siksa api neraka yang kami tidak akan sanggup untuk merasakannya. Mungkin seperti itu. Kita doakan semoga orang tua kita panjang usia, yang sudah tidak ada, semoga juga diberikan maghfirah, disayang oleh Allah, diluaskan kuburnya, diberikan hadiah surga, dan dikaruniai putra-putri yang juga solih, solihah, yang mencari ilmu di sini, semoga diberkahi oleh Allah, tawil umur, berkah semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tuhaffiduna bihal Qur'an wa tufahhimuna minhul ayat wa tusabbituna biha fi qalbil iman wa tahfaduna biha minas su'i bil qawli wal fi'li wan niyat wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwaratal arda binuri syamsik wa qamarika abadan abada. Allahumma ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك وانشر علينا رحمتك وذكرنا منه ما نسينا يا ذا الجلال والإكرام. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ببركة الفاتحة. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih kepada Ning Uswah yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan materi yang sangat luar biasa sekali kepada kita Mbak semua. Aida. Dan terima kasih pada sahabat-sahabat yang telah hadir pada kajian kali ini. Saya selaku moderator ingin meminta maaf apabila ada banyak khilafan baik dalam perkataan maupun perbuatan. Wabillahi taufik wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.